Baik. Eh, Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Bagaimana Pak. kabarnya hari ini? Sehat, Kurang fit, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak, sehat. Sehat ya? Jadi kita harus menjaga kesehatan, itu yang paling utama. Kalau nggak sehat, gimana mau bisa belajar dengan baik? Sebelum kita mau belajar, saya mau membuat dulu. Kita kasih semangat dulu ya. Kita kasih semangat dulu. Coba dulu ikuti kata-kata saya, tapi nanti diganti ya dengan namanya. Misalnya kayak gini. Hey, misalnya saya ya. Hey, Jawolsen, kamu hebat. Kamu sudah bisa sampai di titik ini. Jangan pernah menyerah. Lanjutkan terus. Bisa, tapi yang disebutkan namanya ya. Kalau aku ya nama aku sebut. Kalau anak-anak kami semua, ya nama masing-masing ya. Oke? Mari kita Pak. mulai. Panjang Oke, kali, oke. Pak. 2, 3. Hey. Hey. No. Nggak tahu lagi pokok penjangan. Hey, Jawolsen. Gitu kan. Tulis lah, Pak, di papan tulis. Itu aja nggak bisa. Oke lah. Gitu-gitu aja pun. Baik. Kita langsung mulai aja lah. Nanti lah itu. Baik. Pelajaran kita hari ini adalah dimensi 3. Ya, dimensi 3. Ini pelajaran ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari waktu di SMP ya. SD juga saya rasa sudah pernah. SD sudah pernah ya, dimensi 3 ya. Nah, hari ini saya akan fokus di jarak titik ke garis. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari jarak titik ke titik ya. Baik, ini kompetensi dasarnya ada mendeskripsikan jarak dalam ruang ya, kemudian ada yang kedua indikator pencapaian kompetensi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu diagram konsepnya ya. Yaitu mengenai dimensi 3. Ini dari dimensi 3. Yang pertama, yang minggu lalu kita bahas yaitu jarak ke titik. Masih ingat jarak titik ke titik itu? Siapa masih ingat ini? Coba Masih, dulu. Pak. Apa itu? Mana itu jarak titik ke titik itu? Itu ruas garis terpendek, Pak. Dari titik A ke titik B. Oh iya, betul. Bagus. Jarak titik itu dari titik A ke titik B. Jadi perlu nanti ya dibahas itu, diingat kembali. Jangan lupa, karena ini saling berkaitan. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa bisa berkaitan. Nah, yang kedua, yang akan kita bahas hari ini, yaitu jarak titik ke garis. Ya, ini dia, jarak titik ke garis. Kemudian, yang terakhir di materi ini yang akan kita bahas adalah jarak titik ke bidang. Jadi anak-anak kami, ya, perlu saya ingatkan kembali, matematika itu adalah konsep yang sangat terkait. Ya, kenapa bisa seperti itu? Contoh, saya ambil dari jarak titik ke titik. Ya, kalau kita mempelajari jarak titik ke titik itu prasyaratnya untuk jarak titik ke garis. Kenapa? Kita nanti jarak titik ke garis itu kita mengambil satu titik di garis tersebut. Ya, ingat satu titik yang akan kita ambil di garis tersebut. Ya, kemudian apa hubungannya rupanya kalau jarak titik ke garis dengan jarak titik ke bidang? Ada hubungannya. Maksudnya bagaimana? Nanti garis yang jarak titik ke bidang itu kita ambil titik yang berada pada garis di mana garis ini ada di dalam bidang. Begitu ya? Itu gambarannya yang mau saya kasih. Nah, dan ini sangat penting nanti ya digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu saya sudah katakan sebenarnya ya walaupun objek matematika itu abstrak ya, objek matematika itu, atau kalian ada di sini yang pernah melihat kubus? Pernah, Pak. Ada, kayak mana bentuk Tahu, kubus? Pak. Kubus tahu. Ada pernah melihat kubus? Yang melihat Pernah, garis Pak. pernah? Pernah. Pernah Pernah, melihat Pak, garis? di lembaran buku ya, Garis Pak. putih yang ada di jalan itu kan, Pak, garis itu kan, Pak. Yang di jalan raya itu. Oh, berarti kalian ya. Nah, sebenarnya perlu saya ingatkan kembali sama kalian.
itu semua hanyalah simbol. Ya kan? Hanya simbol. Makanya misalnya, ini lihat, ruangan kelas kita ini kan misalnya ini kan apa? Kalau kita katakan, apakah ini balok apa? Ya, ini termasuk bagian dari balok. Adakah di sini titiknya? Kan balik lagi ke situ. Di mana lah titik itu? Nah, tapi bisa kita bayangkan kan? Coba lihat di pojok sudut sana, di pojok belakang sebelah kirimu. Nah, itulah titik. Nah, misalkan saya tarik dia ke pojok ini membentuk diagonal ruang di samping pintu ruanganmu ini. Ada kelihatan seperti garis ya? Ada nggak kelihatan seperti garis itu? Kalau ditarik dari titik pojok sana ke pojok sini. Nah, coba pertanyaan seperti ini. Bisa nggak kalian pegang garis yang kita bayangkan itu? Nggak bisa ya? Bisa Noi pegang garisnya itu? Tidak bisa, Pak. Nah, itu. Tapi masalahnya, walaupun abstrak, bisa kita bayangkan. Jadi kalau dikatakan si Memo tadi, ada yang di jalan raya itu warna putih. Itu garis katanya. Iya betul. Itu simbolnya. Ingat ya? Oh. Itu simbolnya saja. Sama seperti bilangan 4. Bilangan 4 misalnya. Kan yang kita lihat itu kan simbol itu. Nah, itulah enaknya belajar matematika ini. Nanti ada penerapannya sehari-hari. Ya. Kita kembali ke materi kita. Yang akan kita pilih hari ini adalah jarak titik ke garis. Dan untuk materi kita ini, jangan kalian sampai lupa yang namanya teorema Pitagoras. Ini sangat penting ini. Ya. Ini Pitagoras ini orang apa ini? Orang Sidikalang ini. Kalau kalian ingat. Ya. Si Pitagoras ini. Apa kemarin apanya ini? Rumusnya ini dibuatnya. Mengenai apa Pitagoras ini? Siapa dulu? Kutanya dulu siapa dulu di sini kutanya ya. Si Kiki lah dulu. Kalau kusebutkan Pitagoras, apalah yang terlintas dalam pikiran? Oh, teorema Pitagoras itu R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Wow, sangat matematis ya. Memang Kiki ini matematis sekali. Yang lain, Itu coba kan, dulu. Esrani, kalau saya sebutkan Pitagoras, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu? Pitagoras sisi miring. Sisi miring, bagus sekali. Si Pili, mana si Pili nih? Ini si Pili nih kalau nggak disebut namanya nanti dia marah-marah dia. Iya Pak, iya Pak. Kalau sebutkanlah Pitagoras, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu? Apa dengan ibu siapa tadi? Siapa itu yang si miring hipotenusa? Hipotenusa. Ya, nah saya tambahi kalau dikatakan Pitagoras, ya saya tambahi yang harus kalian ingat pertama adalah segitiga siku-siku. Ya, kalau udah kalian ingat, oh Pitagoras siku-siku, oh ini rumusnya. Kan gitu langsung kan. Jadi semakin mengembang dia nanti di pemikiran kita, oh begini rupanya. Oke, itu nah ya. Sama seperti nanti jarak titik ke garis. Pertama apa yang muncul? Jadi harus ada pertama kali muncul. Artinya ada pemancing dalam pikiran kita itu, ya, sehingga nanti akan konsep-konsep yang lain akan saling berkaitan, ya. Jadi boleh seperti itu. Next, kita lanjut, ya. Nah, ini adalah bagian dari persepsi, ya. Ingat kembali, ini pelajaran kita di kelas 8 atau kelas 9 ini ya. Yang mengenai segitiga ya. Jadi di sini ada mengenai konsep ya segitiganya yang perlu kalian ketahui nanti karena kita menentukan jarak titik ke garis. Ya. Kita menentukan jarak titik ke garis nanti ada hubungannya dengan segitiga. Bagaimana apa hubungannya itu ya? Nantilah dulu ini. Banyak kali rumusnya. Oke. Sebelum kita membahas ini masalah, saya mau dulu membagi kalian ke beberapa kelompok. Berapa orang kita ini ketua? Si Fili. Berapa orang kita ini? Satu kelas ini. Mana si Fili? Dengarannya kau pilih?
Dengarnya kau orang miskin berbicara, pilih. Dia lagi keluar tadi Pak, mau Oke, izin ke toilet Pak. wakil ketua lah. Noi, berapa orang kita dalam satu kelas ini? Ada 30 orang Pak. 30 orang ya. Berarti kalau kita buat dia 8 kelompok lah ya, 8 kelompok. 3 sampai 4 orang. Ada nanti yang 3 orang dia satu kelompok. Oke, Baik Pak. baik. Berarti ada 7 kelompok nanti. Coba dulu sekarang bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, membentuk 4 orang atau 3 orang satu kelompok. Bangkunya jangan digeser-geser, diangkat bangkunya. Memo, dengarnya Ya, kau Pak. Memo. Dengar Pak Sino itu Pak, nggak dikasihnya aku ambil kursiku. Jangan Ini kalian pun, berantem. iya ambil sana. Nah sekalian ini, Noi ambil dulu apa ini? Apa namanya ini? LKPD-nya. Iya Pak. Oke, Nah, bagikan ya. saya bagi ya Pak. Oke, bagikan. Mana punya aku Sudah doi? Pak. Sudah dapat semua? Belum Pak, si Kiki belum dikasih si Noi. Kami Iya. belum Pak. Ngadu lagi si memo ini pun. Iya Pak, iya ini. Udah ya Pak. Oke, terima kasih Noi. Oke, baik. Nah, tengok dulu LKPD-nya Pilih itu dari ya. sekali Pak. Apa itu? Oh, udah datang si Pilih. Kenapa Pilih? Sekali. Udah? Oke. Nah, coba dulu perhatikan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Sudah dapat semua ya? Dapat Pak. Oke, Sudah, coba tengok di situ. Kamu disuruh di situ mengerjakan, ada soalnya nanti di situ ada masalah-masalah dan ada di layar PowerPoint saya sekarang ini. Coba nanti kamu perhatikan di situ, ikuti langkah-langkahnya. Kemudian ya, kemudian di situ ada saya buat barcode. Bisa dilihat barcode di situ, QR code. Nah, Bisa Pak. nanti setelah selesai kamu kerjakan, scan aja QR code itu nanti mengarah ke WhatsApp saya. Jadi kirim nanti melalui WhatsApp saya tugas-tugasnya ya. Ya Pak. Oke. Kirim nanti. Pak izin Pak. Ada Ya. di pintu 2 orang lagi Pak mau masuk Pak. Ada di pintu siapa itu? Iya Pak, Iya, dari mau tadi kita masuk. pokoknya nggak kita dengar. Iya. Oh, Si si Edi itu Pak Edi. terlambat. Si Edi Si terlambat. Edi sama Angkut si dia, Pak. Ninta ya. Dari mana Kenapa orang orang itu dua? Pak bocor tadi bannya Pak di jalan? Curiga ada orang itu 2 Pak. Dicurigai nih. Iya Pak. Oke. Biasanya itu anak kelas 12 kan sudah mulai bercerita-cerita. Biasa. Iya Pak, alasannya itu bocor jalan Pak yang berceritanya orang itu lama kali. Bukan Tapi jalannya perjalanan bocor Memo. Memo. Bannya. Oh iya Bukan iya. jalan yang bocor. Oke, kita kembali. Fokus. Kita kembali. Oke, perhatikan. Masalah satu yang saya sebut di apa di papan tulis ya, di layar PowerPoint saya ada di situ masalah. Nah, masalahnya seperti ini. Pada permainan sepak bola, ketika pemain lawan dijatuhkan di kotak penalti, maka wasit akan memberikan hadiah penalti kepada lawan. Ya, pernah kalian nonton bola? Pernah Pak. Sekarang coba kamu perhatikan berapa jarak titik penalti ke garis gawang. Di situ ada kotak penaltinya. Di situ ada titik yang kecil itu ya, itu titik penalti. Saya sketsakan seperti ini. Ya, saya sketsakan seperti ini. Misalnya ini adalah gawangnya. Ya. Perhatikan, misalnya ini adalah gawangnya. Kemudian ini adalah titik penaltinya. Sekarang kita mau menentukan yang manalah yang akan menjadi jarak antara titik yang hitam itu ke gawangnya. Ya, saya kasih pilihan. Misalnya, nih saya buat namanya. Yang pertama, yang merah. Ya, perhatikan bagus-bagus nanti yang mana boleh ya, yang mana nanti yang mewakilinya. Ada ini garis yang kedua. Apakah garis yang kedua
atau malah garis yang ketiga yang menjadi jarak, ya, atau yang keempat ini, atau yang terakhir, ya. Nah, saya kasih, apakah kalau kita mengukur jarak titik penalti ke gawang, yang kita pakai yang mana? Apakah titik penalti ke A, atau titik penalti ke B, atau titik penalti ke C, atau titik penalti ke D, atau titik penalti ke E? Ayo, siapa dulu bisa kasih tanggapan? Yang manalah kira-kira untuk menentukan jarak antara titik penalti dengan garis gawang tersebut? Ayo, si Edi dulu. Si Edi kayaknya tadi udah masuk kan? Mana si Edi tadi? Edi. Kayaknya nggak kedengaran dia ya. Oke, siapa dulu Keluar yang bisa? lagi dia, Pak. Tinggal Satu kunci lagi. motornya katanya, Pak. Oh, coba dulu si Delinda. Yang mana, Del? Titik penaltinya kemana? Kita, kalau misalnya lah, kau lah, Ke C, Pak. Ke C. apalah alasanmu kira-kira memilih C itu? Itu yang pas ke tengahnya, Pak. Pasti orang kalau menendang bola, dia akan menendang ke tengah. Nggak mungkin ke samping, kan pasti nanti bisa aja di samping itu nggak masuk, Pak. Oke, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk temannya. Oke, ada yang lain kurang tepat alasannya si Delinda tadi. Coba ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan yang mana kita pilih ini jaraknya, mewakili jarak. Saya Pak. Siapa itu? Oh, si Ninta. Ayo. Duduk di belakang nggak nampak bapak saya. Makanya Bapak badanmu ini. udah kecil di belakang pula kau. Nah, Begitu terlambatnya itu, ngantuk-ngantuk lagi. Demus. Makanya terlambat Ninta. Iya loh, Memo. Tenang dulu, Memo. Banyak sekali ceritanya. Oke, silakan. Silakan, Nang. Saya pilih garis C dari titik C atau garis hijau, Pak, karena kalau saya dari titik A menendang lama kali sampainya, Pak. Tapi kalau dari C langsung sampai, lebih cepat sampai daripada saya tendang dari titik A. Jadi nggak sempat kiper itu belok-belok. Set nggak sempat gitu, Pak. Oke. Gitu. Kayaknya, Pak. Kita berikan aplaus untuk teman kita, Ninta Barus. Wah, ada lagi. Kalau tadi nggak mungkin ke kiri ke kanan, Pak, langsung aja katanya. Datang lagi si Ninta, lebih cepat nyampainya, Pak, dari C aja katanya. Oke, itu dari waktu, ya kan? Oke, siapa lagi yang lain? Ayo. Nggak perlu lah ditunjuk-tunjuk. Udah mau tamat pun masa masih ditunjuk-tunjuk. Siapa lagi? Si Jeges dulu, Jeges. Jangan sembunyi-sembunyi situ. Kau bersembunyi-sembunyi, aku tengok kalau di belakangnya si pilih terus kau. Coba, yang manalah kita ukur ini garis yang bisa mewakili titik penalti ke garis gawang? Yang hijau, Pak. Yang hijau. Yang hijau. Oke, udah 3 orang memilih yang hijau dan alasannya sangat berbeda-beda. Apakah orang yang ketiga yang kita tanya ini mempunyai alasan yang berbeda? Silakan, Buruh. Kalau saya karena suka warna hijau, Pak. Wah, ini udah bahaya nih. Berdasarkan, kalau bahasa orang Batak bilang ini berdasarkan feel, ya kan? Udah membawa perasaan berdasarkan. Oke, jawaban kalian semua sama, yaitu memilih warna hijau. Cuma alasannya yang lebih tepat, ya, kenapa dia memilih warna hijau yang menjadi jarak kalau kita disuruh mengukur bahwa yang hijau, karena itu adalah jarak yang terpendek. Ya kan? Kita ambil satu titik. Nah, kan ada seperti yang masuk kemarin ya. Yang seperti yang dikatakan si Noi tadi. Jarak antara 2 titik kemarin ya, Noi ya? Iya, Pak. Jarak yang 2 titik kemarin apa kemarin, Noi? Diambil garis yang Terpendek, Pak. Iya. Dan itu tegak lurus. Iya, betul sekali. Jadi jangan nanti kalian lupakan yang kemarin-kemarin ya. Jangan kayak lagu itu yang berlalu biar berlalu katanya. Nggak boleh gitu. Jadi diingat
pas sekali yang dibilang Sinawi. Jadi itu yang menjadi jaraknya, ya. Mari kita buat dulu kesimpulannya. Dari jarak titik ke garis itu, ya, jarak titik ke garis merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada garis yang dimaksud. Jadi inilah dia itu. Kalau di gambar saya ini yang merah inilah dia, kira-kira seperti itulah. Ya? Oke, kita lanjut. Nah, ayo mencoba katanya. Ini di LKPD-nya dikerjakan ya. Di LKPD-nya dikerjakan. Oke, di LKPD-nya dikerjakan. Oke, sambil berkelompok dikerjakan dulu. Kalau ada nanti yang nggak mengerti, silakan ditanya ya. Saya kasih waktunya 3 menit mengerjakan ini. Soalnya kan gampangnya nih. Ya enggak? Oke, silakan mengerjakannya secara berkelompok. Nanti dikirim sama saya ya. Udah tahu cara mengirimnya tadi kan? Soal nomor 1-nya ini. Oke, saya kasih waktunya dulu. Jangan ada yang ribut. Jalan-jalan boleh, tapi ribut jangan. Nah, saya kasih clue-nya. Ini gambar dulu. Kalau menentukan jarak titik ke garis itu, yang pertama gambar dulu dia apanya nih? Kubusnya. Ya, gambar dulu kubusnya. Misalnya kan ditanya di sini, diketahui ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke EG adalah katanya. Nah, kalau seperti ini, pertama kalian buat dulu nanti di situ. Kan ada di situ dikatakan, hubungkan ketiga titik. Ketiga titiknya yang mana? Oh, berarti yang ketiga titik itu adalah dihubungkanlah titik B ke E ke G. Nah, kalau dihubungkan ketiga titik itu, misalnya dihubungkan titik B dan E dan G. Kira-kira membentuk bangunan apa itu? Sepertinya segitiga itu ya, Pak. Segitiga ya? Bisa dilihat di Iya, sini ya, Pak. di gambarnya ya. Yang berwarna apanya ini? Berwarna hijaunya atau warna biru ini? Biru, Warna Pak, biru itu, biru. Pak. Oh, biru ini ya. Di kampung kami warna hijau kayak gini. Janganlah kata-kata kau Barus. Coba dulu kau. Ayo Ninta. Ayo coba dulu Nang. Perhatikan dulu ini Nang. Ayo. Coba dulu perhatikan di situ segitiganya segitiga BEG ya. Kan udah saya bilang tadi hubungkan. Nah, coba menurutmu segitiga apa lah ini? Ninta. BEG, BE, BG. Kalau yang kami tahu kemarin yang Bapak ajari kan, yang dulu BE ini kan Pak bisa jadi diagonal kan? Betul. Diagonal sisi. Ya, BG betul. ini pun diagonal sisi. Hmm. EG ini diagonal. Ini kalau kubus sama lah berarti BE, BG dengan GE ini Pak. Berarti segitiga sama sisi lah ini Pak. Oh iya, segitiga sama sisi. Ya, Sisi. bagus. Segitiga sama sisi. Jadi kalau udah Betul ya, Pak? dapatnya di sini, clue-nya segitiga sama sisi seperti itu, bisa kita gambarkan di tempat yang lain ya. Di tempat yang lain artinya yang udah sama lah dia gitu. Artinya biar bisa kamu lihat lebih jelas gitu. Gambarkanlah di tempat yang lain. Artinya di sebelah bukumu. Nanti di LKPD itu saya ada buat di situ, gambarkan di sini bangun yang dibentuk oleh ini. Nah, inilah dia itu. Oke? Inilah dia itu. Nah, kemudian perhatikan di sini. Karena ini adalah segitiga sama sisi dan kita tadi mau mencari jarak titik B ke titik EG, maka seperti tadi menendang bola tadi, diambil dia jarak yang terpendek dan siku-siku katanya. Maka kita misalkanlah dia BO yang di situ. Oke? Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anak kami? Tidak, Pak. Sambil mengerjakan ya. Berarti yang Tidak, Pak, tidak. ini udah saya bantu nih loh, udah sampai jauh. Berarti kalian tinggal hanya mencari BO-nya nanti ya.
Iya, Tinggal- Pak. Oh, BOG. Memo, kayak mana lah kira-kira ini kau buat mencari BO-nya ini dah? Mencari BO, Pak. Kayak mana lah kau buat ini? Pakai teorema Pitagoras, Pak. Oh iya, kenapa? Dari mana kau tahu bisa digunakan teorema Pitagoras di situ? Karena dia ada sisi miringnya, Pak. Ada, aku tengok sisi miringnya, ada apanya, ada sisi tegaknya. Nah, itu. Jadi saya mau mengubah konsep kalian ya. Bukan gara-gara ada sisi miring. Bukan gara-gara ada sisi tegak. Karena ada di situ segitiga siku. Ya, jangan nanti dibilang orang sisi miring berarti udah pasti Pitagoras ini. Enggak. Ya, jadi kita harus memperbaiki konsepnya itu. Karena adanya di situ segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu memuat yang namanya miring, tegak, dan datar. Barulah masuk. Ya, apa Memo? Oke. Seperti itu dia. Oke. Rasa udah dapat itu ya jawabannya ya. Silakan dikirim ke WhatsApp saya. Nah, oke, kelompok 1 sudah masuk. Kelompoknya Sinoi sudah masuk. Oke, nanti sekalian. Ini yang pertama. Cari BO-nya itu kita ya. Nah, udah bunyi terus handphone saya nih. Nanti jangan dikirimi yang aneh-aneh ya. Oke, ini yang kedua. Ini diskusi yang kedua ini. Diskusi yang kedua. Ya, kalau yang ini saya rasa kalian sendirilah dulu mengerjakan ya, berkelompok. Kalian sendiri dulu mengerjakan. Ini latihanlah untuk kalian. Caranya seperti yang tadi. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu hubungkan dulu titik-titik yang dikasih tahu gitu. Nah, langsung dia ke titik pertanyaan ini. Jarak P ke garis QR. Nah, karena ditanya jarak titik ke garis, apa tadi pertama kita pikirkan tadi? Hubungkan ketiga titik tersebut. Hubungkanlah dia. Ya, tapi sebelum kau hubungkan, di mana rupanya si P, di mana si Q, di mana si R. Jadi itu diapakan kembali ya, diingat kembali. Tapi pertama gambar dulu kubusnya dengan benar. Oke, saya kasih kalau mengerjakan ini karena agak sedikit butuh berpikir mengerjakan ini, saya kasih waktunya 5 menit lah. Saya kasih waktunya 5 menit. Kalau ada yang belum mengerti bisa sambil ditanya ya. Jangan Baik, sungkan-sungkan. Pak, izin ke toilet sebentar ya. Silakan Maria. Satu orang aja ya. Kayaknya si Kiki udah selesai nih. Atau ada mau tanya Kiki? Enggak, Pak. Belum untuk saat ini. Masih Belum untuk saat mencari ini ya. kami, Pak. Nanti ya. Berarti nanti ada mau ditanya ya. Oke, baik. Saya rasa oke. Udah masuk rupanya. Cepat juga kalian ya. Oke, mantap. Udah masuk rupanya. Baik. Oke. Bukan si Memo cepatnya, Pak. Betul lagi jawabannya. Pasti itu, Pak. Iya ya. Nanti kita buktikan. Jangan asal selesai ya. Anak-anak kami. Kelompok kami tuh, Pak. Iya, memang nggak sia-sia ini. Namanya Baru-baru. juga MIPA 1, Pak. Wih, Iya ya. Selalu di depan ya. iyalah, Pak. Baik, oke. Setelah ini, untuk saya akan mau memanggil dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai ini, saya mau memanggil dulu beberapa orang untuk presentasi. Nah, karena si Memo tadi mengatakan dia yang duluan selesai, kita hargai ya. Coba dulu Memo, soal nomor 1 tadi, kasih jelaskan dulu sama teman-temannya.
presentasikan dulu ke depan. Biar saya tampilkan ya. Kamu hanya menjelaskan saja. Saya akan menampilkan nanti di layar. Oke? Oke Pak, makasih ya Pak. Udah langsung Bapak ini, Bapak apakan, Bapak bantu. Iya. Oke. Silakan Memo. Dengarkan kawan-kawannya yang lain. Diketahui kubus dengan titik A, B, C, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik P dan titik P, Q, dan R adalah titik tengah rusuk E, H, B, F, dan V, G. Jarak titik P ke garis QR ialah Oke. Iya, betul. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Ada pertanyaan untuk kelompok Memo? Ada? Tidak Pak, sudah paham. Sudah benar? Oke, bagus. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok Memo. Oke, terima kasih Memo. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik. ya Pak. Mungkin sampai di sinilah pertemuan kita ini, ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Kita buat dulu kesimpulannya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita mengenai jarak titik ke garis hari ini? Saya kasih kesempatan dulu. Saya Pak. Oh, silakan, Noi. Oke Pak. Hari ini kan kita belajar jarak titik ke garis. Jadi kesimpulannya yaitu jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Itu Pak. Terima kasih Noi atas kesimpulannya. Begitu ya kan, anak-anak kami yang lainnya bisa dipahami dan disetujui pernyataan teman kita Noi Tolo ya. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oh, baik. Baiklah. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau gimana? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan kata si Edi, padahal dia dari tadi nggak nampak ya kan? Baiklah. Ada satu pertanyaan saya sama kalian. Kita kan masih mau lanjut ini minggu depan, yaitu mengenai jarak titik ke bidang. Kira-kira waktu saya menerangkan atau dalam pelajaran kita inilah mulai dari awal, pertengahan sampai mau akhir ini, kira-kira apalah yang harus Bapak tambahi dulu supaya kalian merasa gini loh Pak, biar lebih enak pelajaran kita ini gitu. Ayo, ini nggak mengurangi nilai kok ini, nggak mengurangi nilai, nggak dicatat kok namanya. Kayak mana Memo? Apa Pak? Jangan serem, jangan kot-kot kali suara Bapak. Mau kadang kaget-kaget kami Pak. Oh iya ya. Kayak mana lah, bawa lahir. Itulah Agak susah Pak. diubah. Oke, Di kelas nanti. kami ini ada baru Jawa Pak. Jadi mau kadang apa dia kaget-kaget Pak. Oh iya ya. Oke lah. Nanti akan saya perbaiki. Ada lagi yang lain yang mau ngasih masukan? Biar lebih Nggak ada, Pak. Edi kayaknya mau ngomong si Edi nih. Iya, Pak. Kayak mana Edi? Bapak tampilkan lagi, Pak, masalah-masalah kontekstualnya lagi, Pak, biar yang lebih dekat dengan kehidupan kita, Pak, biar semakin menarik dia, Pak. Oke, terima kasih Edi. Si Edi ini mau yang kontekstual katanya, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Supaya lebih Iya, menyenangkan Pak. matematika itu ya. Oke, akan saya Iya, perbaiki Pak, ke betul, depannya. Pak, betul, Pak. Iya. Iya, Pak. Si apa? Si Esra, kayak mana pelajaran kita hari ini? Ada kayak Mantap, perlu Pak. kita perbaiki? Oh, sudah mantap katanya. Udah Terima mantap. kasih. Akhirnya ada juga satu orang yang bilang mantap ya kan? Terima kasih. Puji Tuhan lah. Oke. Karena waktunya juga sudah mau habis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, ada baiknya kita berdoa ya. Baik, siapa dulu memimpin doa?
Si Maria lah dulu. Udah datang si Maria tadi? Izin ada tadi si Maria, Pak. Izin tadi Permisi ya? tadi Maria Pak, belum pulang dari kamar Iya. mandi. Oh, sampai ke kantin kurasa itu ya. Oke lah, Ninta lah membuat doa dulu, Ninta. Ayo Buru. Baik kawan-kawan, sekarang kita berdoa sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu minggu depan. Yahoo! Yahoo, Yahoo, Pak. Horas! Horas. Horas, Berjua-jua. Horas, Pak.